Kalau tidak salah ingat dalam debat diskusi di LDP di DPR RI, kita mendapatkan pembagian keuangan kurang lebih 80-20 kalau tidak salah di era itu. Apa alasannya? Karena geografinya besar, penduduknya sedikit. Tetapi di dalam perkembangan di era Pak Yap Salosa saya masih membantu di protokol perwakilan Pemda DKI, dan saat itu kita berusaha untuk undang-undang otsus ini disetujui di tahun 99. Ada 2 TAP MPR yang muncul di MPR RI sehingga Papua dan Aceh diberikan kekhususan. Ada sejarah di belakangnya. Nah, konsekuensi daripada undang-undang itu yang kemudian lahir tahun 2021 itu adalah ada alokasi DAU bagi Papua yang kita kenal dengan nama dana otsus. Pertanyaannya tadi, kenapa masih miskin? Nanti kalau saya ngomong mungkin ada yang tersinggung karena sebagai mantan ASN kan begitu. Artinya ada pengelolaan yang belum tepat sasaran. Banyak kali orang ingin membangun itu begini, ya. Dalam satu debat di Jakarta dengan pejabat Papua yang kita diundang, sebagai aktivis selalu saya bikin kegiatan. Saya bilang begini, kita yang ASN aja ngurusin diri saja nggak beres-beres, terus kita mau ngurusin orang, di mana logika berpikirnya? Ya toh? Artinya alasan kita jangan kasih uang langsung, tapi kita ajar mereka berusaha. Ya susah. Orang di Papua tidak punya mental dagang, mental bisnis seperti orang di Sulawesi, di Jawa, di Padang dan lain-lain. Jadi kalau kita bilang nanti kita bangun sarana ini dengan dana otsus, orang nggak kenyang-kenyang sih. Kan begitu. Terus sampai kapan? 20 tahun itu dana menguap kemana? Ya kan? Nah, ada contoh sederhana di Papua. Kok saya tahu? Ya tahu karena saya aktivis. Telinga saya di mana-mana. Dan kita Supiori saja, kabupaten kecil, bupatinya eksekusi dalam visi misinya, ya udah bagi aja. Ada masalah hukum? Tidak ada, karena pertanggungjawaban visi misi. Nah kalau ini dilakukan di Papua, biar aja kasih sama itu orang. Kemudian dikasih regulasi, reward dan punishment. Ini uang dikasih untuk urus rumah tangga, keluarga, ada 4. Ada hal-hal yang penting, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, dan infrastruktur dasar yaitu penerang dan sebagainya. Kalau tidak digunakan secara baik, stop. Kan reward. Ada lagi, kau pakai mabok, tangkap, penjarakan. Jadi orang mengerti untuk bisa mengurus dirinya sendiri. Saya tidak mungkin masuk ke rumah Bapak, terus saya bilang, meja ini pindah ke sini, ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Seleranya Bapak kan beda. Tapi itu yang terjadi. Masyarakat ini kita kasih ini harus begini, kita bangun jalan. Memang dia mau makan jalan, mau makan itu mobil ambulans, kan bisa dibeli dengan anggaran lain. Ya toh? Makanya kita punya dana otsus, tapi kita miskin di sini. Siapa yang salah? Yang kelola. Laporannya tiga penggunaan dana itu sama. Terus dana otsus kemana? Ini saya bukan membuat bapak-bapak jadi muncul antipati. Makanya saya bilang kita harus rebut kekuasaan. Dari kekuasaan itu baru kita bisa merumuskan apa yang penting bagi masyarakat di bawah. Jadi kalau kita bilang miskin mati, saya punya dasar, punya alasan. Alokasi yang 2% sekarang menjadi 2,25% dikasih. Kenapa tidak digunakan secara baik? Tapi kita bisa lihat ASN punya mobil 3, rumah 4. Jangan bilang di sini, di Sulawesi Utara dia punya, di Jawa dia punya, di Jakarta. Yang nikmati siapa? Ya. Waktu saya tanya dibilang kakak perbaiki keturunan, kurang ajar gitu. Dana otsus kok pakai seperti begitu. Saya pimpin pasukan backup Pak Yap Salosa. Kita mau mati dipukul tentara lah segala macam polisi karena memperjuangkannya di barat. Tapi kemudian kita hanya nonton.
orang yang tidak mengerti. Dia anggap itu uang nenek moyangnya dipakai. Akhirnya yang terjadi apa? Kita kali ini Golkar harus merebut kekuasaan. Terima kasih. Terima kasih Pak Welem. Ini Bu Yu.